saat ini lagi nyervis nih Mas, dalam rangka pengurangan, di mana batang harus dijadikan batang dua buah. Jadi pemilihan buah yang lain yang tidak digunakan perlu kita kurangi biar nantinya buahnya bisa maksimal. Karena kalau tidak dikurangi seperti biasanya, yang digunakan untuk buah bagus bisa menjadi kurang bagus karena makanannya dikeroyok. Keroyok justru harus dikurangi, yang tidak itu perlu dibuang biar buahnya bisa maksimal. Karena saat ini kan nggak kayak yang dulu satu pohon satu buah, ini dua sekarang, satu akar dua pohon dua buah. Jadi perawatannya harus bisa lebih maksimal ya. Maksimal juga termasuk pemupukannya, utamanya pupuknya harus bisa, bila perlu lebih kayak biasanya. Kalau untuk perawatannya berarti lebih ekstra ya, Cak? Iya, lebih ekstra perawatannya. Untuk masa untuk tanamannya sendiri ini gimana, Cak? Berapa hari tanaman ini untuk sampai panen, berapa hari, berapa minggu? Tanaman ini kalau yang satu buah itu cukup dengan 60 hari. 60 hari. Untuk ini bisa lebih, 85 hari, karena dua buah. Satu akar dua pohon dua buah. Satu pohon dua buah, dua akar ya? Iya. Dua batang ya? Nah, satu akar dua batang dua buah. Jadi umurnya lebih, Mas. Oh gitu. Lebih. Dari awal nih, Cak, untuk pertama kali kan kita lihat di sebelah greenhouse ini kan juga ada greenhouse baru ya. Iya. Nah itu tahap awalnya itu seperti apa, Cak? Dari mulai berdirinya, setelah berdirinya bedengan terus itu selanjutnya itu gimana, Cak? Untuk pengolahan lahan dulu kah atau gimana? Oh, yang baru itu. Iya. Untuk yang baru itu pengolahannya tanpa diolah. Jadi lahan itu langsung kita lempak ya. Lempak itu apa ya? Lencek itu. Yang kayak cangkul itu langsung dilempak gitu. Dijuring lah istilahnya untuk itu. Iya. Jadi kan tanaman di sini tuh tanahnya itu cuma untuk lama aja, Mas. Jadi untuk dasar. Iya, untuk dasar. Nah, masalahnya mau kita traktor itu kan tempatnya sempit, di lahannya itu sempit. Jadi sekalian kita lempak, kita tumpuk kayak itu. Nanti atasnya kita kasih kompos dramen, itu pembuangan dari limbahnya jamur. Itu pun sudah layak kita pakai seperti tanah sudah warnanya itu. Jadi dramen untuk jamur, limbahnya kita buang sama orang yang punya, kita ambil untuk tanaman melon di sini. Oh gitu. Ada perbedaannya nggak sih kalau di greenhouse yang ini sama yang baru itu, Cak? Kalau untuk lahan pengolahan tanahnya itu? Pengolahannya beda. Kalau di sini, ini dulu kita olah dulu sama traktor. Kita olah. Lantas setelah kita olah, kita gulut. Gulut, kita kasih kotoran ayam. Berlapis-lapis ini, Mas, yang ini. Kalau ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis kotoran ayam.
lantas abu sekem yang sudah terbakar, Oh ya. lantas atasnya itu kompos. Kompos itu ya yang katanya saya tadi itu bekas limbahnya jamur itu. Jamur, ya. Iya. Jadi kalau yang sana itu beda pengolahannya tanpa pakai kotoran ayam. Cuman bedanya kalau pakai kotoran ayam itu nanti hewannya bisa keluar, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi hewan yang di dalam itu malah keluar. Setelah berapa lama Percobaan yang kotoran ayamnya itu bisa keluar menjadi lalat, ada yang jadi itu belalangnya, Mas. Tapi belalang yang hitam itu. ini. Makan tanaman. Iya, apalagi namanya lalat itu luar biasa. Oh. Sangat banyak sekali. Jadi seakan-akan sebelum kita tanam itu penyemprotan awalnya yaitu nyerang hamanya dulu. Jadi disemprot pestisida dulu ya. Iya, semprot dulu sampai bersih baru kita tanam. Itu pun masih ada gangguan, Mas. Jadi gangguan. Masih ada gangguan. Jadi mulai awal tanam itu sampai 10 hari itu sangat rawan, Mas. Rawannya yaitu pohon yang kita tanam itu dipotongi sama hewan dalam. Oh. Itu rawannya itu. Jadi yang dulu lebih ekstra dibanding yang sekarang ya. Awalnya, awalnya gitu, lebih ekstra. Karena memang dulu juga barusan belajar ya. Iya, yang pertama kan belajar, yang kedua kotoran ayamnya kan masih baru. Untuk sekarang ini kan sudah enggak ada apa ya, enggak kita tambah kotoran ayam lagi, kotoran ayam yang dulu kita pakai itu. Oh, yang di sini ya. Yang di sini. Jadi langsung kita gelut lagi, tambah kompos, kita tanam. Jadi aman untuk lalatnya sekarang ini sudah. Hama-hama tuh enggak menyerang lagi, enggak ada sekarang. Berarti yang kalau untuk yang sekarang ini tinggal penambahannya di sekem aja, Pak? Ya, penambahannya di kompos yang ini. Yang greenhouse ini ya? Iya, yang ini cuma tambah kompos saja. Kalau yang di sana Kalau yang di sana tanpa kotoran ayam, cuman pakai abu itu yang agak banyak, sama limbahnya itu, limbahnya jamur ya, sekem itu. Sekem jamurnya itu ya? Sekem jamurnya itu. Jadi tidak sama dengan yang sini. Perlu diadukah atau gimana Pak kalau untuk pengolahan lahannya itu Pak? Ya mungkin nantinya perlu diadu, gimana Pak perbedaannya nanti. Kalau untuk yang di sini kemarin tuh gimana Pak? Di greenhouse yang ini, yang A. Yang A ini memang apa ya, untuk tanahnya itu saya pikir maksimal itu, bagus. Karena kotoran ayam itu memang nggak main-main, itu punya power juga pada tanaman itu. Oh, punya power juga. Iya, cuman risikonya ada di hewan. Hamanya itu. Hamanya ya? Itu karena sewaktu-waktu kalau sudah waktunya hamanya itu tumbuh dari kotoran ayam itu. Cuman baiknya memang lebih baik kalau ada kotoran ayamnya. Ibaratnya vitamin dan lain-lainnya. Iya. Buat komposnya itu. Ya enggak tahu lagi, mungkin yang sebelah sana yang tanpa kotoran ayam mungkin punya teknik yang lain lebih, enggak tahu saya. Karena ini kan masih baru berjalan. Kelebihannya nanti apa dan bagaimana saya sendiri enggak ngerti, Mas. Pak, untuk kalau yang di sini ini kan umurnya udah ke 30 tahun. 30 hari. 30 hari. 30 hari. Ya, 30 hari. Iya. Udah 30 hari. Ini dibuahkan dua buah ya? Iya. Satu akar dijadikan 2 batang. 2 batang, 2 buah. 2 buah. Ya, berarti kan perlu insentif ya, Pak? Iya. Intensif ya ini ya untuk perawatannya ya? Iya. Ada tambahan pupuk kah, Pak? Ada, mesti.
Ada tambahan pupuk. Jadi saya sendiri memang sering konsultasi sama Mas Ipung juga Mas Patrinya itu, untuk 2 batang itu harus pupuknya lebih maksimal ya, lebih pokoknya. Untuk komposisinya atau ada tambahan pupuk lain Pak ibaratnya Pak? Untuk 2 batang ini. Kan ya, kalau dulu kan ibaratnya kan kalau komposisinya segitu ya misalnya 500. iya, Itu ibaratnya ada tambahan lagi kah atau ada tambahan pupuk lain kah? untuk tambahan yang lainnya mungkin nggak ada. Ya Berarti- cuman perubahan pupuk itu aja saat sekarang ini. Oh berarti penambahan porsi ya ibaratnya. Penambahan porsi Eh, untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang berarti cuma tetap- penambahan. Berarti tetap yang dulu tapi hanya penambahan porsi. Iya, penambahan porsi. Karena makanan ini yang makan orangnya tambah gitu ya. Hmm. Jadi nggak kayak yang dulu. Kalau untuk ini Pak penyiramannya Pak Penyiramannya sama, tetap sama. 3 hari sekali atau gimana? Untuk penyiraman itu yang jelas saya tuh melihat situasi. Seperti apa Pak? Contohnya kalau musim hujan sering ada air masuk, tidak terlalu saya siram. Untuk pagi harinya. Iya, untuk pagi harinya. Tapi kalau sore saya siram, tidak terlalu banyak. Oh. Lain kalau tidak ada hujan, kemarau, berapa hari tidak hujan, itu pagi sore tetap saya siram. Pagi sore. Iya, pagi sore saya siram. Karena ya sangat kasihan kalau melihat tanaman tidak ada air. Karena tanaman ini kan di dalam greenhouse. Heeh. Tidak ada air yang masuk. Iya. Jadi ya harus tahu diri lah gimana kalau kering, kalau kekurangan air bagaimana. Saya sendiri ya melihat situasi tanahnya. Saya tuh sering kali tanah itu saya pegang gimana, langsung saya coker-coker itu. Oh ini sudah waktunya kita tambah air, atau air minim atau air tambah itu. Jadi enggak apa tuh artinya enggak syukur kasih air saya itu. Saya lihat dulu sebelum saya siram tanahnya saya pegang dulu. Oh sebelum siram saya pegang dulu ya. Iya. Jadi Berarti nggak terlalu ibaratnya tetap lihat kondisi dulu ya Pak. lihat kondisi saya tuh. Oh. Lihat kondisi tanah. Oh, tanah ini perlu air agak banyak. Ya saya siram agak banyak. Karena di situ sudah ada ukurannya. Untuk ini kalau 20 menit itu ukurannya 1 gelas aqua itu. 1 gelas air minum itu ukurannya kalau 20 menit. Jadi saya perkirakan kalau ini perlu tambah dari itu gitu, saya perkirakan. Kalau sudah cukup itu ya pakai waktu itu. Jadi kalau saya anggap cukup 20 menit ya 20 menit. Kalau memang lahannya tanahnya itu agak mengering sangat, saya tambah dari 20 menit itu per siramnya. Karena sudah ada ukurannya. Itu ukurannya. Iya, Kalau air itu ukuran airnya ya. iya. Itu 1 kali siram ada berapa liter Pak kira-kira Pak? 1 kali siram ya tinggal melihat ini kalau 600 pohon kali ukuran aqua itu berapa itu? Aqua gelas minum itu aku. Yang gelas minum yang aqua itu ya, yang kecil itu ya. Iya yang kecil itu ya itu kali 600 itu sudah tinggal gitu. Oh, gitu. Ya ukurannya sudah begitu. Karena 600 pohon dengan masing-masing 1 gelas aqua itu bisa ditempuh dengan waktu 20 menit. Tinggal satu tanaman ya. Ibaratnya tuh. 600 tanaman dengan kebutuhannya masing-masing 1 gelas itu ditempuh 20 menit sudah cukup waktunya. Jadi tinggal mengalihkan aja 600 kali 1 gelas itu berapa liter itu sudah tinggal begitu. Lain dengan mupuk. Kalau mupuk masalahnya alatnya tuh beda. Alatnya bedanya Beda. disemprot. Ya betul pakai
tandon, cuman kan tandon yang atas. Tandon atas. Ya, jadi satu tandon itu ukurannya 300 liter. Iya. Pakai campur sama pupuknya di dalam situ. Iya. Itu kita buka dengan seluas ini, tidak lama 10 menit sudah habis. Itu 300 liter, tapi pakai alat pendorong. Oh, berarti pupuk semua dimasukkan, dilarutkan di dalam air itu ya? Iya. Jadi tinggal diaduk. Diaduk. Selama berapa menit? 10 menit sudah bisa habis, sudah selesai. Tapi pakai pendorong yang besar itu, Mas. Kalau nyiram ini kan enggak pakai pendorong, alami, manual. Cuma lewat keran aja. Oh iya. Jadi iya. beda, keluarnya dari sana itu beda. Kalau nyiram itu pakai manual, pakai keran, dihitung dengan waktu. Kalau mupuk itu 300 liter, kita dorong pakai alat. Bedaan. Terus, oh, berarti untuk masalah pemupukan itu selesai ya Pak? Pemupukan ya masih tambah ini mungkin masih. Karena kan usianya masih 30. Sedangkan waktunya mungkin agak renggang lah. Nggak terlalu, kan biasanya itu 5 hari sekali untuk pemupukan. Untuk racun-racunnya tuh 3 hari sekali. Kalau Pak ini kan kemarin 1, terus sekarang kalau yang sebelumnya 1, ini kan sekarang 2. Ini beda ya Pak untuk ukuran batangnya ya Pak? Ukuran Jelas batangnya yang jelas lebih besar yang dulu, Mas. lebih besar dulu. Iya, Kak. Nggak dimakan ya sama Ya, saudaranya. masalahnya kan sudah terbagi 2. Tapi ukurannya, kalau yang dulu itu 1 ukuran 10, kalau sekarang dibagi 2 bisa jadi 7. Jadi kan masih lebih tetap. Masih tetap lebih. Sedangkan buahnya aja yang dulu 1 itu 2 kilo sampai 2,5 kilo. 1. Berarti Yang paling kecil itu 1 kilo 7 on, tapi 1 pohon. Untuk ini targetnya itu cuma 1,5 kilo per buah, itu 1,5 kilo. Maksimum sudah segitu targetnya itu, tapi yang insya Allah bisa. Sekarang enggak usah 1,5 kilo, 1,4 aja kan sudah hampir 3 kilo sudah satu akar itu. Kemenangannya kan ke situ. Lebih globanya lebih banyak. iya, iya dapatnya 3 kilo ya. Iya. Tapi rawan nggak sih Pak kalau batang kecil ini Pak? Ya rawannya sih enggak juga. Yang penting satu itu perawatan dari pupuk, cuman kayak ini nih. Kalau masalah rawannya dari segi penyakit apa dan sebagainya, saya pikir enggak juga. Cuman harus ekstra pupuk, cuman Tetap intensif ya. Iya. Perawatan yang lain-lain juga. iya pupuk. Kuncinya di pupuk berarti juga ya. Iya. Harus pemukanya itu ya jangan sampai terlambat pupuknya itu. Karena kalau sampai terlambat kasihan juga. Karena yang makan itu banyak sekarang. Makanannya banyak. Enggak kayak yang dulu. Pak, untuk tadi masalah yang apa namanya lahan ini ya, apa olah lahan ini ya, Iya. dari tanah ini berapa sentimeter Pak kira-kira Pak jaraknya Pak? Untuk global ya. Iya, Untuk global itu 30, Mas. 30 20. 20 cm. Iya, 20 cm. Paling dasar itu tanah, Iya. kemudian campuran yang tadi ya, Tadi yang kompos itu ya. kompos, sekam, sama yang Iya. yang kotoran ayam itu tadi ya. Kalau untuk greenhouse A ini, Iya. kalau greenhouse B beda lagi. Greenhouse A itu ya ukurannya sekitar 20-an ini. 30-an. Iya. Kalau greenhouse B-nya Pak, Kalau B itu bisa lebih tuh. bisa lebih. Masalahnya sebelum kita pasang pupuk aja sudah 20-an. 20-an.
setelah dipasang kompos dan sebagainya bisa 30 lebih. Cuman yang jelas itu 30 lebih keseluruhan. Pak, untuk kelembapan dan lain-lain diukur nggak sih Pak untuk lahan itu, pengolahan lahan itu Pak? Ya, yang jelas diukur Mas. Kira-kira berapa itu Pak? Ya, ya kurang tahu tuh, nanti lihat kebutuhannya. Ini kalau bahan dasarnya apa Pak? Kalau yang untuk menutup ini Pak, Ini tuh, yang dipakai ini mulsa. mulsa, Iya, mulsa. mulsa, menghantar panas. Iya. Dan selain itu kan juga rumput-rumput tidak bisa keluar Mas. Mengamankan sesuatu, rumputnya juga tidak bisa keluar. Jadi makanannya tidak kemana-mana, ngumpul di satu ruang dalam itu. Kalau Pak Cak Si ini spesialisnya di mana Pak? Berarti Pak kalau di greenhouse ini Pak? Di olah lahan ini. Iya, di pengolahan tanah ini juga merawat apa kekurangannya. Cuman saya sendiri itu ya sering komunikasi sama Mas Ipung itu. Tetap belajar komunikasi. Sering komunikasi. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya, ada sesuatu itu pasti saya lapor. Jadi biar ada penanganan yang lebih serius gitu maksud saya tuh. Jadi tidak asal kerja, pokoknya bekerja itu tidak juga. Jadi kalau ada sesuatu saya langsung lapor, ini Mas gimana, itu seharusnya bagaimana gitu, saya langsung. Jadi biar diketahui sama-sama. Kalau untuk permasalahan greenhouse yang sekarang Pak setelah kemarin panen, ada nggak sih? Kan ini kan olah lahan baru ya, ibaratnya tambahan sektor Iya, kan. tambahan ya. Terus ini ada permasalahan lagi nggak sih Pak setelahnya ini? Ini kan udah tumbuh nih. Iya. Kayak hamanya itu ada lagi atau enggak? Terus ada daun yang rusak atau gimana gitu? Untuk ini, yang kedua ini sebenarnya saya rasa lebih bagus tanahnya itu. Lebih bagus. Sebenarnya lebih bagus karena aslinya itu aja kayaknya tidak termakan tanaman yang dulu itu. Terus ditambah dengan tambahan pupuk kompos lagi, saya rasa lebih bagus. Saya rasa lebih bagus. Sedangkan hamanya itu seakan-akan tidak nampak sekali, tidak ada hama itu. Sudah jarang ya? Cuman kendalanya itu satu, bunker itu tadi. Tapi ya tidak banyak, cuman berapa, kalau nggak salah 7 batang cuman itu. 7 tanaman. Iya, cuman 7 batang. Kalau bunker itu kenapa Pak? Saya sendiri Masih mempelajari ya? ya masih mempelajari. Kalau menurut pikiran saya yang awal sebelum kerja di greenhouse, saya tanam lombok berapa banyak itu karena cuaca itu. Cuaca? Iya. Emang saat ini cuacanya di Jember seperti apa Pak? Ya kan panas nah. Jadi panas itu mempengaruhi juga. Tapi ada faktor lain katanya orang lain. Jadi dari bibit katanya. Dari bibit? Iya, ada lagi dari bibit. Ya kurang tahu kalau begitu. Karena saya sendiri cuman bisa meneliti hasil karya saya sendiri pada waktu itu. Masalahnya saya pernah lombok itu seberapa banyak mayoritas bunker habis. Sudah kembang itu semuanya karena cuaca panas. Kekurangan air. Kekurangan air ya, Ya. juga ya. Tapi kalau untuk ini, kalau melihat yang lain bagus, walaupun sudah bagus kok ternyata masih bisa bungker. Saya sendiri ya nggak ngerti. Ada yang mengatakan katanya dari bibit, ya kurang tahu kalau begitu. Mungkin ada faktor lain yang nggak saya ketahui begitu. Masalahnya yang lain sudah bagus, air nggak kurang. Selain nggak kurang juga terukur. Jangankan itu, bila kena air hujan itu aja saya semprot dari atas, saya bersihkan kembali setelah hujan. Setelah hujan? Iya. Walaupun malam hari Pak? Kalau malam hari terpaksa ya paginya. Paginya ya? Iya.
Ya terpaksa paginya. Jadi malam hari hujan deras, pagi saya langsung itu Mas. Pagi langsung ya. Iya, sudah enggak kerja yang lain. Jadi saya utamakan semprot yang daerah kena air hujan itu. Masalahnya ke air hujan itu memang rawan ceritanya, orang-orang yang pengalaman air hujan itu bisa terjadi rusak. Karat, Apalagi malam hari. batang karat dan lain-lain ya. Iya, Oh, emang berarti generasi ini masih bisa ketampung hujan, Pak? Apa masih kerocohan atau gimana? masih ada, tapi nggak banyak. Ada. Berarti cuma sebagian saja yang memang Iya. terbuka ya, seperti Cuman yang pinggiran. pinggir Mas, yang pinggir itu Mas ya, apalagi hujannya pakai angin. Itu masuknya ke sini. Pohon yang pinggir itu semua. Kalau dari timur ya yang timur sana masuk semua. Oh, Nah gitu. Jadi kalau dari barat ini ya yang barat parah. tergantung anginnya juga ya Ya, kita lihat tergantung ya. angin. Apalagi dari selatan masuknya agak banyak, agak ke dalam gitu. Iya. Masalahnya kan tinggi itu. Oh, oh. Iya. Jadi saya nyemprotnya ya sesuai kebutuhan. Enggak keseluruhan. Ya sebenarnya kita semprot dari atas semua ya enggak masalah. Cuman yang terpenting itu aja yang saya utamakan biar enggak terjadi sesuatu, karena ya gimana ya, kalau saya lihat tanaman kayak begini itu kan biayanya banyak Mas. Biayanya banyak juga, ya perawatannya ya harus betul-betul dirawat yang benar, Iya. karena pemiliknya juga jarang ada di rumah. Jadi mau tidak mau harus punya rasa lah, punya rasa tanggung jawab. Jadi orang yang datang harus menunjukkan kebaikannya gitu aja sudah. Progresnya lah. Iya, jadi pikiran saya cuma begitu, cuman ya berjuang untuk baik gitu aja. Tapi ya alhamdulillah, jadi kerusakannya itu cuman ada pada situasi yang tidak saya ketahui, ya pada bunker itu aja. Bunker, berarti permasalahan untuk saat itu cuma bunker aja. Iya, coba bunker aja, yang lain enggak. Tapi yang enggak banyak, cuma 7 batang Mas. Cuma 7 batang, itu pun pendapatan pendapatnya orang itu masing-masing. Oh berarti semuanya nggak ada yang tahu gitu menurut saya. Karena jawabannya enggak sama. Oh, berarti tidak ada yang tahu. Berarti kalau ada yang tahu mesti salah satu sama yang lain itu orang pasti jawabannya sama. Jadi saya ngikut yang tahu. Tidak sama, katanya dari bibit, dari cuaca. Cuman kalau saya cenderung pada cuaca. Kalau saya, karena bunker itu mengalami sendiri, saya tanam lombok itu habis karena cuaca. Ya mungkin yang di sini terjadi bunker itu ada kendala sedikit dari faktor akar, luka atau ya apa. Tidak mampu dengan adanya situasi, mungkin gitu. Untuk pengawinan polinasi masih tetap ya berjalan sampai umur berapa Pak kira-kira Pak? Kalau polinasi itu untuk sekarang ini, kalau sudah terjadi yang semacam ini sudah ada polinasi lagi, yang lain sudah saya bersihkan. Berarti ini semua umur 30 rata-rata sudah dipolinasi semua ya? Masih ada ya Mas yang belum selesai, paling tinggal 10%. 10%. Masih nunggu hasil besarnya buah itu Mas, masih belum buah. Ada masih yang tidak sukses saya itu, sekitar 10% masih. Satu greenhouse itu yang masih belum hasil baik. Masih menunggu waktu saya. Tanamannya. Iya. Batangnya itu ya. Ya contohnya ini sudah, ini begini, ini kan masih belum ada. Ini sudah ada. Nah, jadi kan nggak sama. Kayak ini sudah belum jadi, yang ini sudah jadi. Cuman yang lain sudah mayoritas sudah sukses semua. Sudah dua semua. Jadi sekarang ini masih ada sebagian, satu sudah jadi, satu belum, masih nunggu
Bukannya nggak ada, cuma masih belum besar, ini masih kecil-kecil kayak gini. Saya masih nunggu. Jadi kalau masih begini, saya nggak berani ngabisin yang kayak gini-gini, nggak berani. Saya biarkan dulu sampai bawahnya itu besok betul-betul udah jadi. Berarti nunggu bawah dulu ya Pak? Iya, nunggu bawah yang karena apa? Kalau bawah ini sampai ndak sukses jadi, nanti terpaksa yang atas yang gitu kan. Ya, kalau yang bawah nanti ndak jadi, kering dan sebagainya, terpaksa yang atas. Makanya kalau bawah belum jadi, atas ndak berani motong saya. Saya siapin untuk selanjutnya. Kalau bawah sudah jadi, yang atas saya bersihkan, termasuk kembang-kembangnya kayak gini. Nggak ada terubus-terubus gini saya bersihkan, karena ini kan makanan kebuang. Kebuang saya bersihkan. Kenapa nggak langsung yang atas saja Pak? Oh. Ya nggak bisa kan, tumbuhnya dari bawah Mas. Oh tumbuhnya dari bawah ya? Nggak bisa. Oh. Ya tambah rawan lagi kalau dari atas. Justru kan Semuanya memang tahapnya dari bawah semua. dari bawah. Kalau bawah sudah jadi, sudah yakin, yang lain saya potong, dol bersih semua. Tapi kalau bawahnya masih ragu, belum jadi, ada, cuman belum maksimal, itu masih nggak berani. Masih saya lanjutkan aja yang kayak gini. Saya siapin. Ini kan persiapan ya. Persiapan yang ini besok nggak jadi, yang ini saya jadikan gitu. Masalahnya yang pertama sudah terjadi. Yang kayak gini nih, yang atas sudah saya bersihkan. Ternyata yang bawah nggak jadi. Akhirnya saya nyari yang lebih ke atas lagi. Nah, ya gitu. kayak kemarin yang di depan itu ya. Seperti yang di sana itu. Yang waktu itu ya. Itu waktu itu ya terjadi kayak ini. Makanya saya sudah pengalaman yang dulu. Jadi polinasi itu harus betul-betul waspada. Harus betul-betul waspada. Yang kiranya masih belum jadi 100% kita bunuh, jangan kita bunuh dulu. Karena apa? Nanti takut yang bawah kering. Kalau kering nanti cari bibit lagi. Karena tidak bisa diganti dengan cara lain. Ini memang harus jadi dari apa adanya yang di bunga itu tadi. Yang harus dijadikan. Jadi pengalaman dulu itu sekarang Menjadi pelajaran. dipelajari. Oh iya, dulu sudah pernah kesulitan buah, di bawah sudah bersih, nunggu tangganya yang di atas, sampai di atas berapa pohon itu, ada 5 pohon yang di atas. Masalahnya ya itu, di bawah sudah ada, sudah kering semua. Tapi untuk nantinya panen tetap masih bisa menyusul Nah ya? itu dia panennya itu tetap terlambat Mas. Tetap terlambat. Ya, tetap terlambat. Kalau kebesarannya tidak kalah besar di atas itu. Tapi untuk kemanisannya yang jelas kurang. Karena pupuk yang sudah masuk itu sudah dimakan yang lalu. Cuman itu bisa besar aja. Bisa besar aja. Iya. Berarti untuk tingkat kemanisannya tetap kurang. Kemanisannya kurang ya. Ibaratnya gede-gede tuh tapi manis. Orang manis ya, bisa besar tapi manisnya kurang karena makanannya sudah diserap yang dulu Mas. Diserap teman-temannya yang sudah mati itu. Tapi ya alhamdulillah ini sudah enggak terlalu kebingungan teori, enggak kayak yang dulu. Saya kalau yang dulu itu kan serba sulit. Sulitnya apa? Masih begini masih nunggu, begini masih nunggu. Jadi kerja itu malang tanggung saya itu. Dilihat-lihat dulu Mas, nanti salah apa enggaknya gitu ya. Karena kan masih belum pengalaman, betul-betul takut salah. Karena melon ini memang termasuk baru juga ya Pak untuk sampean dan lain-lain ya, untuk orang-orang di sini ya. Ya sebenarnya di luaran sana ada. Tapi kan jarang di sini nanam melon itu, apalagi di dalam greenhouse itu memang nggak ada. Jadi yang pertama ini memang di Jember masih itu. yang terbaru ibaratnya. Yang terbaru di Jember untuk melon di greenhouse. Buat pengalaman itu juga yang paling. Iya pengalaman. Kalau di luaran sana ada, tapi di
nggak pakai greenhouse liar gitu. Ada, cuman teknisnya mungkin ya lain. Beda. Berarti ya di luar ya sudah gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu. Ya sudah Pak, mungkin itu saja ya Pak saya cerita-ceritanya. Iya ya. Terima kasih waktunya.